不要你跟我一起吃苦。怎么会呢？只要能和你在一起，我一点都不觉得苦。你这样子流泪，不要你哭。Fahai adalah seorang biksu yang memimpin di kuil Jinsan. Perjalanannya selalu ditemani seorang murid yang setia yang bernama Nengren. Tujuan mereka saat ini mencari dan menangkap siluman putri salju yang kerap mengganggu dan mencelakai manusia. Pertarungan mereka pun berlanjut sengit. Mantra sihir dan jurus mengguncang bumi di kegelapan malam. Siluman ini pun takluk, yang kemudian ditahan dalam penjara pagoda Laifeng. Manusia dan siluman adalah makhluk yang berbeda. Mereka tidak akan mungkin bersatu. Melanggar ketetapan ini merupakan kesalahan yang besar. Setiap siluman yang melakukan kesalahan ini akan dipenjara untuk mendapatkan pengampunan dari hasil meditasi mereka. Mereka tidak akan bisa bebas dari penjara ini sebelum perubahan baik yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah pengampunan. Scene berpindah di mana dua siluman ular ini bercanda gurau. Kebahagiaan mereka tak terbataskan kasih sayang kakak beradik. Baizuzan selalu melindungi adiknya di setiap waktu, walaupun kulit mereka berbeda. Baizuzan memiliki kulit yang berwarna putih, sedangkan Xiaoging adiknya berwarna hijau. Xu Xie, 你可倒好，还尝尝吧。 Kehidupan manusia yang dilihatnya sangat berbeda. Mereka berdua mencintai alam dan tumbuhan. Melihat sekelompok manusia perusak ini membuat Xiaoging memberi salah satu di antara mereka pelajaran yang membuatnya terjatuh dari ketinggian tebing dan tenggelam. Baizuzan yang tidak tega melihat itu segera menyelamatkannya dan memberikan nafas buatan. Orang ini bernama Zuzian. Tersadar dari peristiwa itu, ia mencari sosok wanita yang menolongnya. Pertanyaan Zuzian membuat semua teman-temannya tertawa dan mengoloknya. Baizuzan dan Zuzian kini terikat energi hayati, di mana keduanya akan bisa saling menyatu dalam jiwa mereka masing-masing. Keganasan siluman kelelawar membuat korban berjatuhan. Biksu Fahai yang tidak ingin korban selanjutnya mencari siluman-siluman itu di tengah acara festival lampion yang akan diadakan pada tanggal 15 nanti. Zuzian yang kebetulan bertemu Biksu Fahai dan muridnya memberikan tumpangan menuju festival lampion yang segera akan diadakan. Kehormatan bagi Zuzian telah bertemu dengan pemimpin biksu, ia ungkapkan. Terlihat jelas latar kebaikan mereka menghormati satu dengan yang lainnya. 别转话题，
你的梦想是什么？不是死啊！许仙啊， Xin menceritakan kerinduan Zuzen kepada pemuda yang ditolongnya, di mana saat ini mereka terikat dengan aliran Sari Hayati. Keajaiban Sari Hayati terjadi bila mana seorang meditasi bersentuhan bibir dengan yang lainnya. Zuzian saat ini memanggilnya dalam bisikan hati yang membuatnya tak bertahan dan menembus alam manusia. Kepatuhan Xiaoqing terhadap sang kakak menemani setiap langkah dan arahan yang semestinya dilakukan. Keinginan Bai Zuzhen untuk bertemu Zuzian di malam festival ini tak mampu dihalangi, walaupun ribuan kata khawatir diucapkan beberapa temannya. 青青，跟我走吧。哟，不去了。 Perkenalan dan persahabatan Xiaoqing mulai terlihat di tengah kesibukan Nengreng yang diberikan sang guru. Kini para siluman ia tak mampu bedakan, walaupun tanda yang diberikan sang guru bergerak keras. Kekurangan yang dipahaminya membuat kebingungan antara melawan musuh yang baik atau yang jahat, walaupun keduanya terlihat sama. 智慧，你这个朋友我敲定了。 Penantian Bai Zuzhen atas kedatangan Zuzian dilakukan dengan perantara konyol adiknya. Pertanyaan dan bujukan Xiaoqing membuat Zuzian kebingungan dan enggan untuk mendengar. 最喜欢吃花的。那我叫什么名字？ Pavilion merupakan tempat yang indah yang digunakan Bai Zuzhen menanti seorang pemuda yang dirindukannya. Pertemuan mereka akhirnya terjadi dengan sedikit candaan yang mengejutkan Zuzian. Zuzian tidak menyadari jika rasa dan impiannya itu berada tepat di depan matanya. Zuzian telah membisikkan seorang wanita di hatinya. Perkataan ini membuat kesedihan Bai Zuzhen. Ia bercerita jika hidupnya ini adalah penantian untuk seorang wanita yang menyelamatkannya. Wanita yang telah merenggut jiwanya. Wanita yang memberinya kehidupan dengan sentuhan bibir dan raut wajah yang tak mampu ia ingat. Ia tetap menunggu wanita itu di tengah suara yang menertawainya. Bai Zuzhen menyadari semua ini dan memberinya ingatan di tengah rasa kerinduan. Mereka pun bersatu kembali di ujung gejolak keindahan yang tak mungkin terjadi. Scene berpindah di mana saat ini Nengreng menjumpai siluman kelelawar. Pertarungan ini bertahan lama. Kejadian naas yang dialami Nengreng membuatnya tergigit oleh raja siluman ini. Pertolongan biksu membuatnya terlepas dari genggaman itu. Kesaktian sang biksu dan ketajaman belatir roh menjadi mimpi buruk setiap siluman. Murid-murid menyambut kedatangan sang guru dengan sedikit kesedihan yang dialami Nengreng. Semua mimpi yang diharapkan Zuzian menjadi kenyataan. Kebahagiaan mereka dan rasa tulus mencintai menjadikan energi hayati yang ada di dalam jiwa-jiwanya bagaikan perisai kokoh terbuat dari emas. Inilah kenyataan cinta yang mereka rasa, yang kerap kali Zuzian pertanyakan. Restu orang tua dan keluarga Bai Zuzhen menjadikan bukti cinta mereka abadi. Perkataan Zuzian membuat tetesan air mata dan rasa haru Bai Zuzhen. Gigitan kelelawar membuat perubahan wujud Nengreng. Bocah-bocah yang melihatnya ketakutan dan melaporkannya kepada sang guru. Ia histeris menyadari semua itu dan ingin mengakhiri hidupnya. Xiaoqing yang melihat itu mencoba menenangkannya dan memberitahu wujud aslinya.
Nengren mencoba menentang Xiaoging dengan perkataan seorang perempuan siluman. Tanpa ia sadari, wujudnya sendiri adalah siluman kelelawar. Mereka kini terlihat akrab dari perubahan wujud baru yang dialami Nengren. 别问这么多了，快进去吧。 Ini adalah waktu yang diharapkan Zuzian dan Bai Zuzan, di mana pembuktian cinta mereka diungkapkan di depan keluarga. Pemandangan yang aneh dan kebahagiaan yang besar membuat cinta mereka buta akan perbedaan hidup yang dijalaninya. Kekuatan energi hayati melampaui batas cinta mereka yang membuat kesalahan atas ketetapan yang ada. Di tengah kebahagiaan mereka, Biksu Fahai dan muridnya datang mengacaukan suasana itu. Bai Zuzan membawa Zuzian ke tempat lain dalam keadaan tak sadarkan diri. Kini Xiaoging mencoba menghalau sang biksu dengan serangan-serangan mentah yang membuatnya nyaris terbunuh. Nengren yang melihat seorang teman dalam keadaan bahaya, kini dalam wujud barunya, ia menyelamatkan dari pukulan sakti sang guru. Kehidupan manusia dan siluman berbeda, yang membuat air mata sang guru menetes melihat kepergian sang murid dalam wujud yang lain. Zuzian melalui hari-hari dengan kenyataan yang sulit ia percaya. Membahagiakan sang istri merupakan tekad awal perjuangannya. Bai Zuzan menemaninya hingga waktu tak mampu memisahkan mereka. Ucapan janji menguatkan langkah-langkah yang dilalui di antara serpihan dan duri yang tajam. Scene berpindah. Korban berjatuhan yang disebabkan siluman rubah yang hadir dalam wujud perempuan-perempuan mempesona. Zuzian mencoba menolong dalam kemampuan yang terbatas. Melihat tekad mulia sang suami, Bai Zuzan membantunya dengan memberi sedikit aliran hayati yang ia peroleh dalam meditasinya yang berabad-abad. Ramuan obat itu akan menyembuhkan setiap mereka. Pemburuan siluman rubah yang dilakukan biksu dan muridnya mengurangi jumlah siluman jahat yang saat ini meneror manusia. Pesona dan kecantikan mereka tak bisa melumpuhkan kesaktian sang biksu. Keadilan dan pagoda Lei Feng menanti mereka yang dianggap bersalah. Ketulusan demi sang suami, Bai Zuzan membuat ramuan obat yang saat ini menyembuhkan setiap korban yang disebabkan siluman kerabatnya. Hal yang mustahil yang dilihat biksu membuatnya berterima kasih dengan rasa keraguan terhadapnya. Zuzian dibekali belati roh yang mampu membunuh setiap siluman, tak terkecuali istrinya. Keadaan ini bertentangan antara Zuzian dan sang biksu. Kecurigaan Fahai terhadap Bai Zuzan kali ini mengharuskannya menjawab dengan penuh rasa dan perasaan. Pertikaian antara kekuatan mereka membuat Bai Zuzan tak berdaya melawannya. Kebaikan yang pernah dilakukan Zuzan membuat hormat sang biksu. Bai Zuzan mendapat teguran dan syarat hidup yang sulit dari sang biksu. Hubungan mereka kini terancam. Minuman yang diberikan sang biksu kepada Zuzian membuat istrinya seakan menjelma dalam wujud ular yang asli. Bai Zuzan tidak ingin suaminya kecewa. Ia menahannya di balik pintu kayu yang tertutup. Lantunan kata indah yang pernah ia dengar di hari bahagia kembali membuatnya haru dan sedih, seakan tiada perbedaan di antara mereka. Ancaman kini merampas kebahagiaan mereka. Serangan biksu dan muridnya memaksa Bai Zuzan berubah dalam bentuk aslinya. Ketakutan Zuzian melihat yang ada membuatnya mengeluarkan belati roh yang diberi sang biksu. Pertarungan ini hal yang pertama dilihat Zuzian dalam hidupnya. Tanpa sengaja dan tak sadar ia menancapkan belati itu ke tubuh Bai Zuzan yang tak ia kenali.
Melihat semua ini, istrinya hanya menahan rasa sakit dengan pandangan air mata yang tak satupun memahaminya. Zuzian tersadar dan mencari Baizuzan. Jawaban biksu yang mengerti kehidupan siluman membuatnya merasa bersalah dan tak mampu berkata sedikit pun. Malam berlarut dengan kesedihan dan penyesalan. Mereka terpisah di dua tempat hidup yang berbeda. Jawaban dari seekor binatang ini membuat Zuzian melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Rintangan apapun tiada dirasakan demi mendapat obat untuk sang kekasih. Biksu mengetahui kesalahan Zuzian. Ia harus dihukum dengan paksaan yang mengancam jiwa dan ingatannya. Di tengah tubuh yang terluka, seekor binatang tiba dengan pesan dan obat dari sang kekasih. Baizuzan sangat terpukul mendengarkan hal itu. Zuzian kini akan disadarkan layaknya manusia biasa tanpa ingatan yang indah. Ritual dan benteng mantra siap menghalangi kedatangan Baizuzan. Biksu menghalau kedatangan mereka, bahkan tak memberi izin keduanya bertemu, walaupun kekhawatiran besar yang dirasakan Baizuzan. Xiaoging yang tak menerima itu menyerang sang biksu, yang membuat pertarungan ini tiada henti. Kemarahan Baizuzan terlihat atas kerusakan yang begitu dahsyat dan menenggelamkan apapun yang ada. Pertarungan ini tidak pernah terjadi sebelumnya antara sang biksu dan para siluman. Baizuzan mencoba menyelamatkan Zuzian dalam celah pertarungan Xiaoging dan sang biksu. Binatang kecil dan para pasukannya mampu menerobos masuk dan membantu Baizuzan. Zuzian kini diselamatkan sang kekasih. Ia tersadar dalam ingatan yang kosong. Baizuzan sangat terpukul mendengar dan melihat keadaan Zuzian saat ini. Kedatangan biksu membuat amarahnya bergejolak tinggi. Perkataan sang biksu bagaikan racun yang merusak hubungan mereka. Kerusakan dan kehancuran ditimbulkan begitu besar dari dua kesaktian manusia dan siluman. Xiaoging harus menjadi korban di antara korban lainnya. Kesetiaan murid meluluhkan hati sang guru dalam pandangan mustahil yang terjadi. Sang biksu mengakhiri pertarungan ini di bawah kekuatan yang membuat Baizuzan harus terlempar jauh. Serangan Baizuzan pun tak mampu menandingi di atas kekuatan. Kini ia harus terkurung dalam tembok penjara yang memisahkannya dengan sang kekasih. Ratapan dan tangisan bertemu sang kekasih kini terasa besar. Zuzian merasakan penderitaan wanita itu dari tangisan yang memanggil namanya. Ia mencoba memahami yang terjadi dengan tetesan-tetesan air matanya. Penderitaan Baizuzan tiada satupun yang mengerti. Dia minta keadilan dengan tetesan air mata cinta dan ungkapan yang tulus. Izinkan kami bertemu walaupun ini yang terakhir kali. Ungkapan itu membuat cahaya keajaiban datang. Mereka pun berjumpa untuk yang terakhir. Zuzian hanya meneteskan air mata tak mampu mengingat kisah mereka. Ungkapan cinta Baizuzan diiringi tangisan-tangisan dan cucuran air mata.
Bai Zuzan mencium bibir sang kekasih untuk yang terakhir kali. Kekuatan cinta mereka dan aliran hayati kini telah kembali dalam ingatan Zuzian. Kini cinta mereka harus terpisah dalam ketetapan yang ada. Pagoda Lei Feng merupakan saksi bisu terenggutnya cinta mereka. Anjay!